Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak dosen yang saya hormati dan teman-teman di Sigap 24 yang saya banggakan. Saya Farhan Andika Maulana sebagai moderator dari kelompok 1 yang mana akan mempresentasikan tentang aspek hukum perikatan dan perjanjian serta kontrak. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan dulu anggota dari kelompok 1, yaitu Nanda Ilyasa, Heri Sutisna, Bunga Sri Indah, dan Megan Prastiono. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke pembahasan materi yang akan dibuka oleh Pak Heri Sutisna. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Heri Sutisna. Saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar perikatan, subjek, dan objek perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda yaitu verbintenis. Namun demikian dalam kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah dalam menerjemahkan verbintenis. Subekti dan Cipto Sudibyo menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk operenskom. Secara terminologi, perikatan atau verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Jadi secara definisi, perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih yang memberi hak pada salah satu pihak atau kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain atau debitur atas suatu prestasi. Hukum perikatan diatur dalam bab 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi 1. Adanya kaidah hukum, 2. Adanya subjek hukum, 3. Adanya prestasi, dan 4. Dalam bidang kekayaan. Definisi perjanjian. Perjanjian merupakan terjemahan dari kata operenskom Belanda dan kontrak Inggris. Ada dua macam teori yang membahas perjanjian, yaitu 1. Menurut teori lama, perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Pandan, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sehingga terdapat beberapa unsur mengenai perjanjian antara lain. 1. Ada pihak sedikitnya dua pihak. 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap. 3. Ada tujuan yang dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak. 4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan. 5. Ada bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan. Dan 6. Ada syarat sebagai isi perjanjian. Subjek perikatan adalah para pihak dalam suatu perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Apabila seorang debitur tidak memenuhi perikatan tersebut, maka debitur disebut cedera janji atau wan prestasi. Sebelum dinyatakan cedera janji, terlebih dahulu dilakukan somasi, yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Ada 3 cara terjadinya somasi, yaitu 1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru. 2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah ditetapkan. 3. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluarsa. Objek perikatan adalah yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban debitur. Yang menjadi objek perikatan yaitu prestasi atau hal pemenuhan perikatan. Macam-macam prestasi antara lain yaitu 1. Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur seperti membayar harga. 2. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya memperbaiki barang yang rusak. 3. Tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan. Agar suatu prestasi dapat tercapai, maka prestasi harus memiliki sifat-sifat, diantaranya yaitu harus sudah dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan, dan harus ada manfaatnya bagi kreditur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut hukum kontrak Law of Contract (USA), ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya penawaran, adanya persesuaian kehendak, adanya konsiderasi atau prestasi, adanya kewenangan hukum para pihak, dan pokok persoalan yang sah. Sedangkan dalam KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat sahnya sebagai berikut. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang dimaksud kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua, kecakapan bertindak adalah kecakapan suatu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. 3. Adanya suatu hal atau adanya objek perjanjian. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. 4. Adanya klausa yang halal. Perdata tidak dijelaskan pengertian orjak. Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan klausa yang terlarang suatu sebab adanya terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal 3 asas, yaitu asas konsensualisme, asas fakta serpada, dan asas kebebasan berkontrak. Yang pertama, asas konsensualisme atau kesepakatan. Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan terjadi ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak satu dan pihak dua. Dengan kata lain, bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai pokok perikatan. 2. Asas fakta serpada. Asas fakta serpada berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga adalah asas kebebasan kontrak, yaitu adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia. Di dalam hukum perjanjian internasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yang mampu memelihara keseimbangan tetap perlu dipertahankan, yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, saya Megan Prestiono. Saya akan mencoba menerangkan tentang risiko dan wan prestasi. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Jadi pokok pangkalnya risiko adalah keadaan memaksa, sementara titik pangkalnya jika dalam wan prestasi adalah ganti rugi. 1. Risiko dalam perjanjian sepihak. Pasal 1245 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur, atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Pasal-pasal tersebut membebankan kerugian dalam hal terjadinya keadaan memaksa kepada debitur pada siapa barangnya musnah. 2. Risiko dalam perjanjian timbal balik. Dalam hukum perikatan, risiko diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda seperti yang dimaksud dalam perjanjian. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wan prestasi. Prestasi berasal dari bahasa Belanda wan prestati yang berarti prestasi buruk atau cedera janji. Dalam bahasa Inggris wan prestasi disebut
breach of contract, ya, yang berarti tidak dilaksanakan kewajiban sebagai mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Secara etimologi, wan prestasi adalah suatu hak kebendaan yang dilakukan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi adalah sebagai berikut. 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Akibat hukum wan prestasi dari debitur yang telah melakukan wan prestasi adalah hukuman atau sanksi berupa membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau pembatalan kredit dan peralihan risiko. Pembelaan debitur yang dituduh lalai atau wan prestasi dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu 1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa. 2. Mengajukan tuntutan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sri Indah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang keadaan memaksa atau overmatch for C measure. Ketika memaksa atau overmatch yaitu ketika dalam suatu kontrak atau bisnis debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga. Adapun unsur-unsur overmatch adalah ada halangan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban. 2. Halangan itu bukan karena kesalahan debitur. 3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang memaksa debitur. Keadaan memaksa dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Terhapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 KUH, perdata suatu perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang dapat berakhir karena beberapa hal, diantaranya yaitu pembayaran, yang kedua penawaran bayar tunai, yang ketiga pembaharuan utang, yang keempat kompensasi atau imbalan, yang kelima pencampuran utang, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh batal dan pembatalan, yang kedelapan hilangnya benda yang dijanjikan, yang ke-9 timbul syarat yang membatalkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.